Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab bangun ruang sisi lengkung. Pada bab ini akan ada 3 bangun ruang yang kita pelajari, yaitu tabung, kerucut, dan juga bola. Oke, langsung saja yang pertama yaitu tentang tabung. Nah, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari lingkaran atas dan lingkaran bawah, ya, atau lingkaran alas, dan juga satu selimut tabung, ya. Jadi di sini di dalam bangun ruang otomatis ada ruangannya atau volumenya. Nah, selimut tabungnya ini menyelimuti dari lingkaran atas dan juga lingkaran alas, ya. Nah, contoh benda-benda yang mirip tabung, misalkan toren air, gelas, ya, botol minum. Nah, itu termasuk ke dalam contoh bangun ruang tabung, ya. Nah, karena di sini kita menggunakan konsep lingkaran, maka kita akan menggunakan perhitungannya yaitu dengan jari-jari dan diameter. Ingat-ingat kembali bahwa jari-jari itu adalah diameter dibagi 2, ya. Sedangkan diameter adalah 2 kali jari-jari, ya. Nah, yang pertama yang akan kita hitung yaitu luas permukaannya, atau di sini luas dari 2 lingkaran, ya, lingkaran atas dan lingkaran alas, kemudian dijumlahkan dengan luas selimutnya, ya. Nah, ingat kembali luas lingkaran itu pi r kuadrat. Nah, karena di sini ada 2 lingkarannya, maka kita kalikan 2, ya. Jadi untuk luas permukaannya yaitu 2 pi r kuadrat, ya. 2 pi r kuadrat itu dari 2 luas lingkaran, ya, lingkaran atas dan lingkaran alas. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan luas selimutnya, ya. Nah, luas selimutnya di sini adalah 2 pi r dikalikan dengan tingginya. Nah, maka kalau kita satukan luas permukaan tabung adalah 2 pi r kuadrat tambah 2 pi rt. Ingat bahwa nilai pi itu sama dengan 22/7 atau 3,14, ya. Nah, penggunaan 22/7 itu untuk kelipatan 7. Contoh kelipatan 7 itu 7, 14, dan seterusnya. Nah, untuk penggunaan 3,14 itu bisa kita gunakan untuk yang bukan kelipatan 7. Contoh 5, 10, 15, dan seterusnya. Coba perhatikan contoh. Sebuah tabung memiliki panjang jari-jari alas 7 cm. Nah, ketika diketahui salah satu jari-jarinya, maka jari-jari alas dan jari-jari atas itu nilainya sama. Karena satu lingkaran ini kita anggap sama dengan lingkaran yang satunya. Nah, kemudian diketahui juga tingginya 10 cm. Tentukan luas permukaan tabung. Nah, perhatikan di sini nilai jari-jari itu sama dengan 7, ya. Karena 7 adalah kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi-nya yaitu 22/7. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan ke dalam rumus luas permukaan tabung. Ya, tulis dulu rumusnya 2 pi r kuadrat tambah 2 pi rt. 2 dikali pi-nya 22/7 dikali r kuadrat, jari-jarinya sama dengan 7. Kita pangkatkan 2, ya. 7 pangkat 2 itu sama dengan 7 dikali 7, ya. Ditambah 2 dikali pi-nya 22/7 dikali r-nya jari-jarinya 7 dan tingginya sama dengan 10. Nah, kita tinggal hitung, ya. Bisa dicoret. Ini 7 kuadrat dicoret dengan 7, sisa 7, ya. Kemudian ini habis, 7 dengan 7 habis, ya. Sisa 2 dikali 22 dikali 7, ya. Itu sama dengan 308 ditambah. Jadi kalian kerjakan yang sebelah sini dulu, baru dijumlahkan dengan hasil perkalian yang kedua. Ya, jadi yang jumlahnya nanti terakhir. Tinggal 2 dikali 22, 44 dikali 10 sama dengan 440. Ya, jadi dikerjakan satu-satu.
kerjakan yang rumus luas lingkaran atas dan lingkaran alas, kemudian dengan luas selimut, baru dijumlahkan. 308 tambah 440 sama dengan 748. Jadi luas permukaan tabungnya adalah 748 cm persegi. Untuk satuan luasnya kita pakai pangkat 2. Nah, perhatikan lagi contoh di sini. Sebuah tabung diketahui berdiameter 20 cm. Nah, jadi kalau tadi diketahuinya jari-jari, di sini ada yang diketahui diameter. Otomatis kita harus mencari jari-jarinya dulu, karena di dalam rumus itu adanya jari-jari dan memiliki tinggi 12 cm. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Nah, kita tulis dulu, diketahui diameternya 20 cm, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter atau diameter dibagi 2. Nah, otomatis di sini jari-jarinya adalah 10 cm dan tingginya adalah 12 cm. Ditanyakan luas permukaan tabung. Karena di sini jari-jarinya adalah 10 cm, 10 itu bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan nilai pi-nya yang 3,14 ya. Nah, rumusnya kita masukkan lagi 2 pi RT atau luas selimut ditambah dengan luas lingkaran atas dan lingkaran alas. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja angka-angkanya. 2 dikali pi-nya 3,14, dikali jari-jarinya 10, dikali tingginya 12, ditambahkan dengan luas lingkarannya. 2 kali 3,14 dikali jari-jarinya 10 pangkat 2. Nah, tinggal kita hitung. Kemudian dijumlahkan satu dengan yang lainnya. Jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 1381,6 cm persegi. Perhatikan kembali contoh soal yang di bawah. Untuk membuat sebuah boneka kayu, seorang pengrajin menggunakan sebuah batang pohon yang berbentuk seperti tabung dengan diameternya 12 cm dan tinggi 16 cm. Nah, di sini penggunaan pi 22/7 atau 3,14 itu boleh kalian gunakan asalkan nanti bisa membaginya ya. Contoh di sini Ibu gunakan pi-nya 22/7. Kita masukkan rumus luas permukaannya 22/7, 2 dikali pi 22/7 kali jari-jarinya 6. Nah, karena diameternya 12, berarti jari-jarinya setengahnya yaitu 6 cm. Dikalikan jari-jari 2 kali, R pangkat 2 ya. 6 kali 6, bukan 6 dikali 2. Tapi jari-jarinya dikalikan sebanyak 2 kali. Ditambah 2 dikali rumus selimutnya 22/7 dikali jari-jarinya 6 dikalikan tingginya 16 ya. Nah, ini boleh dikalikan langsung. 2 dikali 22 itu 44, kemudian 6 dikali 6 itu 36. Ini juga sama, 2 dikali 22 44, 6 dikali 16 itu 96 ya. Kemudian kita kalikan atasnya 44 kali 36 itu 1584, kemudian 44 kali 96 itu 4224 per 7 per 7. Nah, ini tinggal dibagi, kemudian di akhir baru dijumlahkan. Jadi ingat, yang dikerjakan itu perkalian pembagian, baru nanti jumlahnya dikerjakan paling terakhir. Nah, untuk latihannya silahkan kalian kerjakan. Di sini diketahui jari-jarinya 10 dan tingginya 30 cm. Boleh menggunakan pi 22/7 atau pi-nya 3,14. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di grup. Untuk latihannya silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Ibu cukupkan pertemuannya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.